Ya, kita lanjutkan dua sesi tadi. Pertanyaannya yang menggantung adalah apakah nanti kemudian KLB yang akan berlangsung dalam waktu dekat hari Sabtu menurut Bang Ruhut yang akan berlangsung ini legitimasinya diakui berdasarkan ADART Partai Demokrat. Oke, jadi begini. Kalau Anda sudah mempelajari ADART Demokrat saya sudah lihat ya? ADART-nya. Jadi memang kalau bicara ADART sebetulnya tidak mungkin diselenggarakan KLB itu. Tapi nanti peserta KLB akan berargumentasi bahwa memang, maaf ya istilahnya, ADART ini dibikinnya akal-akalan gitu. Akal-akalannya apa? Syarat KLB itu adalah satu tadi permintaan majelis tinggi. Yang kedua tadi sudah dibacakan oleh Herzaki. Apabila diminta oleh 2/3 DPD provinsi, separuh DPC kabupaten kota dan disetujui oleh ketua majelis tinggi. Nah ini nanti yang akan dibilang akal-akalan. Karena apa? Karena sekarang partai ini kekuasaan tertingginya di mana? Ketua majelis tinggi atau di peserta kongres begitu. Apalagi kalau kita lihat di bagian ART-nya, sebetulnya yang punya hak suara di kongres itu, saya lupa berapa detailnya gitu ya. Ada majelis tinggi berapa gitu ya, 9 apa kalau nggak salah, DPP 5, betul ya 9 ya. Kemudian DPD ke provinsi itu 2, nah, provinsi ada 34 berarti 2 kali 34 68, benar gitu ya. Kemudian DPC kabupaten kota 1 ya, ada 500 berarti 500 ya? Gitu. Jadi sesungguhnya suara paling besar itu adalah DPC dan DPD begitu. Loh, kok kalau mereka berkehendak harus dengan persetujuan ketua majelis tinggi. Dan sampai di sana, ketua majelis tinggi kita tahu bahwa itu adalah SBY gitu. Wakilnya adalah AHY begitu. Ini orang melihat bahwa ini sudah dikunci sedemikian rupa untuk menjadi partai tertutup keluarga gitu. ADART akal-akalan ini dan juga kekuasaan tertinggi bingung nih di seorang kader atau di ketua majelis tinggi. Pernyataan yang sangat tidak tepat, Mbak, karena ini bukan ADART akal-akalan. Kenapa? Karena ADART ini ya disusun dan disepakati oleh pemilik suara di forum tertinggi berdasarkan undang-undang partai politik maupun berdasarkan aturan internal kami gitu. Dan kemudian yang kedua juga jelas disebutkan dalam ADART itu bahwa ketua majelis tinggi saat ini dijabat oleh ketua umum sebelumnya dan wakilnya adalah ketua umum saat ini. Itu ditetapkan di kongres. Saya masih ingat di kongres itu disampaikan sebelum pemilihan ketua umum yang memilih Mas AHY secara aklamasi ya, itu ada pemilihan ketua majelis tinggi dan ramai sekali di situ para pemilik suara menyampaikan bahwa kita pengen Pak SBY sebagai ketua majelis tinggi. Ada suara seperti itu gitu kan. Ya udah, setuju nggak nih Pak SBY? Ya setuju, kata pemimpin sidang, diketok lah palu. Berarti kan ini adalah kemauan dari kongres gitu loh. Yang kemudian juga di ADART. Jadi kurang tepat kalau dibilang bahwa mohon maaf bahwa hanya ketua umum kami yang dipilih oleh di kongres gitu loh. Mas Adi kenapa? Saya kok agak sedikit tambahkan. Soal ADART, saya kira ini kan soal dokumen politik yang dilahirkan oleh pengurus elit dan fungsionaris partai yang menang. Apakah itu ada tudingan, ini abal-abal, direkayasa, itu faktor lain. Tapi yang jelas ketika ADART itu ada melalui satu konsensus politik yang nggak main-main. Dari bawah sampai ke atas. Kenapa misalnya dikunci pada SBY? Kenapa dikunci pada ketua umum? Karena memang otoritas kekuasaan politik, magnet elektoralnya ada di SBY dan ada di ketua umum. Pada level praksis tentu ada DPC dan DPD. Makanya kalau mau mengganti ADART yang dianggap akal-akalan, terlampau memberikan wewenang kepada Pak Majelis Tinggi, harus mengadakan KLB yang tentu saja harus prosedural. Bahasanya Bang Herzaki ini kan inkonstitusional, abal-abal dan seterusnya, yang rencananya sehari 2 hari ini mau dilakukan. Kalau melihat kecenderungan itu, maka KLB yang akan dilaksanakan sehari 2 hari ini tentu kalau melihat informasinya tidak diikuti oleh pengurus-pengurus yang saat ini yang secara definitif samikna watona kepada AHY. Makanya itu dianggap sebagai inkonstitusional. Nah, harus diakui di partai politik itu ada hukum besi oligarki. Memang menyebalkan.